Kalau acaranya serius kita tidak boleh mengucap Bestiana Bestiani, oh my god, nggak boleh begitu. Itu nama judulnya Garmuri Pardesia. Dimta dimta nana derena, dimta dimta nana derena, nadi soma sagamadani nama kapa. Dimta dimta nana derena, dimta dimta nana derena, nadi soma sagamadani nama kapa. Gama pasasa, gama panini, gama panida mapagare gama dapa. Rema pada mapa nini dama paga magare sani sare rema mapa pada dama manini. Re sani dani dama mapa dani dama magare gare sani. Ini kapan selesainya ya, Mak? Udah. Akhirnya selesai. Namaste. Aku suka banget lagu ini. Ini dia guys, Madhuri Dixit dari Tasikmalaya. Oh, dari Cianjur sih. Oh, dari Cianjur. Beda jauh ya? Jauh. Oh, mohon maaf. Belum pernah saya mah ke sana. Ya udah tuh. nanti main ke sana makanya insya Allah saya usir balik. Iya. Mak, jahat deh dia ya. Baru datang udah saya usir. Gantian ya. Lu aja yang bawa nih, gua males. Ya udah, oke pemirsa semuanya. Ya, ini tadi Bestiana Bestiani kembali lagi bersama saya. Apa tadi? Bestiana Bestia. Bestiana Bestiani. Cakep. Dipakai kan nanti kan? Dipakai. Jadi nih gue. Jadi gue nggak mau bilang lagi sahabat bintang, nggak mau. Oke, Udah jadi Bestiana Bestiani bintang. Bestiana Bestiani bintang. Baru saja tadi kita mendengar satu tembang dari Mbak Madhuri Meli, Dixit. betul. Tadi Mbak bukan Meli. sinden ya yang tadi ya, bukan sinden. Bukan sinden. Itu namanya kalau di India apa tuh? Sargam India. Sargam Jadi kayak India. kalau di Indonesia namanya do re mi fa sol la si do. Oh, itu nada-nadanya. Nada-nadanya kayak na gitu. Kok banyak ya berarti ya dia? Banyak, justru dia lebih banyak, makanya saya ngafalinnya sampai berbulan-bulan, Besti. Oke, berapa lama Besti? Sebenarnya saya tidak berniat untuk menghafalkan lagu ini, Tapi saya pengen tahu lagu ini. Pada akhirnya saya terus mendengarkan dan akhirnya beberapa lirik saya hafal. Ketika saya mau membuat video ini, akhirnya saya berpikiran untuk menghafalkan. Oke, gitu Besti ya. Kamu ngomong aja terus aku yang ini loh. Iya, jadi kalau misalkan penyanyi namanya penari latar. Oh iya betul, saya lip sync aja. Oke, Kalau di lagu latar, India kan? iya. Iya. Oh iya, Betul. Oh. Nah nih gila banget nih. Oke, Sargam India. Berarti bukan cuma do re mi fa sol la si do, itu kan kita. Kalau dia banyak ternyata. Ya, banyak banget. Ada berapa nada memang? Kurang tahu sih. Oh. Cuman saya tahu. Cuman dari tadi kalau lagu. dengar kamu panjang. Panjang banget. Masih ada lagi padahal. Mau lagi? Mau. Itu tadi benar nggak dari yang pernah di Madhuri Dixit? Iya benar banget. Itu nama judulnya Garmuri Pardesia. Kalau yang suka India pasti tahu. Iya betul. Berarti aku masih ingatannya masih Tahu kuat. banget kan? Tahu. Tadi sampai penyanyi yang nariknya pun tahu. Penyanyi India aku suka banget sama Shreya Ghosal. Shreya Ghosal, kalau yang baru meninggal siapa tuh yang hits banget? Dia playback, iya, penyanyi dia, playback. Dia yang nyanyi lagu, pokoknya dia udah Itu legend loh. banget. Iya, pokoknya. yang Boli Chodian. Bodi curia, bodi Mantap kangkena. Ntar datang ya ke pojok Bollywood. Oke siap, nanti di pojok Sunda juga gua datang. Aduh, Mbak Meli, kamu lucu banget Teteh. loh. Teteh, padahal aku tuh dulu ya kenal kamu tuh masih polos banget. Umurnya sama. masih 14 tahun kali ya. Aku aja dulu kenal kakak masih 8 tahun loh. Bohong banget, dia nggak kenal gue. Tadi ketemu dia, masa kita pernah ketemu ya? Enggak Mbak, Itu enggak. namanya pura-pura lupa. Kayak judul lagu gak sih? Iya, lagunya siapa ya? Iya, adalah Rada penyanyi. itu. Iya, dia udah pintar banget loh sekarang. Dulu, ya ampun, ditanya A aja masih jawabnya lama banget. Sekarang nggak mikir. ditanya, jawab sendiri dia. Nggak disuruh nyanyi-nyanyi Lebih sendiri. ke orang gila gak sih? Iya, Kalau sih? gila, iya. Inilah akibat dari pergaulan Jakarta ya, Iya, guys. betul. Jakarta Barat lebih Jadi jangan tepatnya. coba-coba lah sama Jakarta ya. Jangan. Ngeri-ngeri sedap gitu kan, kayak judul film. Yes. By the way, dari skala 1 sampai 10 lo sejulit apa sih? Kayaknya 0. Saking julidnya kan nggak terhitung. Oh, sampai nggak itu udah maksudnya. ya. Jadi sampai nggak terhitung lagi ambang Iya. batasnya nggak jelas sampai Iya. di mana. Iya. Baik. Jadi kayak melebihi batas gitu Iya, kan. tapi sekarang ada perubahan yang besar ya dari Meli yang dulu dan sekarang cuma beda 2 perubahan tahun yang loh. besar apa tuh Besti? Besar banget. Besar banget. Besar banget. Gitu. Gue mau tahu masih ada sisi serius sih Meli nggak atau sisi pemalu? Oh masih dong. Kalau kita ketemu orang baru masa kita harus
Iya, bener. Nggak mungkin langsung Bener. gitu dong. Tadi beda, waktu di bawah baru nyampe, Mbak manajernya belum datang. Diem kan, Diem, cantik kan kalau diem kan. cantik. Tiba-tiba kalau udah kenal begini, oh, Gitu tuh lampu nyala. Gitu. Ngeri kan? Ngeri. Sampai gue udahlah dia langsung aja ngomong sama sendiri kamera, kan? ngomong sendiri. Iya. Bu, tapi sebelum seperti sekarang, Bu. Nih juara Seperti satu. sekarang. Seperti kan ceritanya bahasa Sunda. Iya. Seperti sekarang. Anjrit, dia kenapa jadi lawak begini sih? Iya, bentar lagi aku pindah kok. Oh, pindah Tukang genre. jualan baju. Bun, Bang Bun, Fadil. Best Bun, Besti dan Bunda. Oh, benar. Best Bun, kamu ceritain dong Meli yang dulu yang belum ke Jakarta. Perjuangannya. Katanya kamu anak petani, betul ya? Berarti di sini serius ya? Oke. Gue masih Ih, profesional banget loh. Ya, di sini serius. Drama ini drama Oke. genrenya. Bukan gimmick kan? Bukan. Oke. Sebagai anak petani, Saya bangga menjadi seorang anak petani karena bagi saya seorang petani itu adalah tetap seorang pekerja keras. Jadi pada intinya perjuangan aku bisa menjadi seperti ini itu juga adalah perjuangan orang tua aku juga. Karena tanpa ada orang tua yang mendoakan, mungkin nggak bakalan bisa sampai di titik ini gitu. Jadi likunya tuh udah bener-bener gimana ya, kan dulu aku juga sempat ikutan ke sebelah tapi gagal, mungkin belum rezekinya, tapi orang tua aku meyakinkan untuk aku ikut ke Liga Dangdut Indonesia ini karena mereka yakin kalau rezeki aku ini ada di sini. Tapi kan kata-kata orang tua tidak ada yang salah gitu loh. Pada akhirnya benar, akhirnya rezeki aku ada di sini. Benar-benar perjuangan aku Kak selama audisi, mengikuti audisi Liga Dangdut Indonesia itu aku berjuang sama kakakku berdua untuk daftar ke Bandung. oke. Itu Naik. usia berapa waktu itu? Itu aku usia 15 tahun 2020 tuh. Usia 15 tahun. Itu mau berangkat itu aku cuma bawa satu baju, terus hujan. Pas mau naik bis tuh hujan. Kita lari-larian sampai kayak sepatu India aku. banget ya? Iya kan, cerita aku tuh udah kayak film India, udah cocok banget. Beneran hujan tuh ya? Beneran hujan, Oke, hujan tuh bener-bener hujan dar gelap kayak udah di Naik apa? tengah-tengah laut gitu kan. Kereta? No. Bus? Naik bus terus aku lari, sepatu aku tuh kan aku pakai sepatu kets, hujan. Nah, otomatis sepatu kets aku itu kan yang berbusa gitu kan karena dulu lagi kayak sepatu-sepatu abri gitu-gitu. Yang gede-gede, tinggi-tinggi, busanya besar-besar. Tuh aku pakai sepatu gitu. Kena hujan kan maksudnya kena air, dia susah keringnya kalau enggak nunggu berhari-hari. Pas besoknya audisi itu aku masih pakai baju itu, pakai kemeja, terus pakai ya pokoknya lepek banget gitu kan. Sumpah sih itu pertama kali aku audisi kayaknya, terus ini aku kotor, celana aku kotor warna putih. Itu mau audisi tuh udah Itu mau kotor. audisi udah kotor. Sampai tim kreatif tuh sekarang pada ngomong tahu nih katanya Meli audisi aja katanya celana aja kotor. Biasa mereka julid-julid flashback aku masa dulu kan katanya. Terus katanya sepatu basah. Itu bener-bener sepatu aku audisi juri artis King Nasar, ada Benigno, ada Uda Beni, terus ada Teh Nita. Itu sepatu aku tuh basah Kak, untung nggak bau kecipirit atau Terus apa dikomentarin gitu. nggak? Alhamdulillahnya sih kalau untuk mungkin waktu itu mereka fokus ke suara aku, jadi mereka alhamdulillah tidak ada mengomentari dari pakaian aku. Iya, untung nggak kecipirit-cipiritan. Kan Kak, untungnya kan karena biasanya kalau sepatu basah itu kalau kita pakai pasti dia kan ada bau ya apalah gitu. karena basah kan dia lembab. Nah, waktu itu kamu apa sih yang ada di pikiran kamu? Emang bener-bener gue harus Juara. nih. Oke, nah jadi. Dan ngantrinya lama nggak? Berapa lama? Oke, Kak, nggak tahu rezeki banget kayaknya ya. Jadi pas aku datang tuh jam 6 udah ratusan orang nih ke belakang. Aku tuh udah di ratusan, tiba-tiba ada orang yang katanya antar aku ambil formulir. Aku nggak kenal dia siapa, tapi dia yang aku tahu dia orang Garut, pakai hijab. Aku nganter dia, tiba-tiba katanya, "Ayo baris." Pas disuruh baris, kita masuk dari barisan yang paling depan. Akhirnya jadi ke barisan ke-8. Loh, yang awalnya dari ratusan. Kok ajaib banget? Makanya aku bilang juga kayak udah dari awal aja aku mau audisi udah lumayan alhamdulillah lancar gitu kan, yang awalnya dari barisan ke 100 lebih aku jadi barisan ke-8. Jadi orang ke-8 yang masuk audisi. Wow, kamu ngerasa nggak saat itu kayak memang kayak udah
takdir kayak jalannya? Sebenarnya di situ mungkin karena aku masih speechless ya, takut gitu kan, karena diburu-buru Kak, disuruh baris, tiba-tiba aku baris di situ. Dalam hati aku nggak apa-apa kali ya baris di sini, tiba-tiba masuk aja ke sela-sela orang gitu loh. Untungnya juga orang-orang yang di depan atau di belakang aku, iya bener depan atau belakang aku, tuh nggak rese, maksudnya nggak, lu tadi di mana? Nggak gitu. Jadi mereka kayak udah diem aja ngantri. Ih, kayak jalan Tuhan banget nggak Iya, sih kisahnya? By the way, waktu masih di Cianjur ya, masih di Cianjur, Mel, memang dari kecil kamu memang udah bercita-cita, oke, impian gue emang gue mau jadi penyanyi gitu, atau gimana? Jadi dulu sebelum aku menjadi penyanyi itu Kak, aku sempat ikut lomba Agustusan Korea. Kayak ngaji Waktu gitu. umur Berapa ya? SD kayaknya kelas 4-an, kelas 5. Nah dari situ aku tuh di sekolah dibilang katanya aku bisa, suaranya bagus. Tiba-tiba sekelas tuh di tes nyanyi pupuh buat FLS 2N yang lomba antar sekolah itu nah. Nah lomba antar sekolah. Nah habis gitu ketemulah aku orang pertama di SD itu yang mengikuti lomba FLS 2N. Lomba nyanyi. Kayak nyanyi lagu nasional gitulah, lagu-lagu nasional gitu-gitu kan, sama lagu daerah kita sendiri. Terus abis dari situ tibalah di kampung aku tuh kan ada grup dangdut ya, grup dangdut, dan mereka tuh ngajak aku, sebelum itu mau naik kelas ke kelas 6 SD itu ngundang grup dangdut. Aku nyumbangin lagu Kejora, Payung Hitam, lagu Zainal, 3 lagu. Dari situ ketahuan lah sama grup dangdut itu ngajak aku buat latihan tiap malam minggu tuh aku latihan kan. Karena kan malam minggunya libur jadi bisa begadang. Nah dari situ ketahuan, akhirnya kan musisi itu kan luas ya, banyak musisi-musisi yang ngabarin aku buat ikut nyanyi, kayak misalkan dari kampung ini ke sana makin jauh lah aku. Alhamdulillah dari situlah aku mulai nyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Oke, tapi memang impian itu udah ada ya, maksudnya memang setelah aku mengikuti ajang FLS 2N, dari situ aku berpikir aku pengen menjadi seorang penyanyi. Itu benar-benar menjadi penyanyi dangdut. Benar-benar gigih, memang udah saat itu memang mencari jalan. Bener banget, benar-benar mencari jalan, apapun rintangannya aku berusaha untuk menjadi seorang penyanyi. Dan kebetulan juga orang tua aku alhamdulillahnya support dalam bidang ini. Kenapa orang tua kamu sangat mensupport kamu di seni? Padahal papa, mama, atau keluarga memang ada yang sebelumnya di musik? Sebenarnya kakek nenek itu dulu mereka kayak semacam pemain alat musik tradisional dari Jawa Barat. Kayak yang iya, jadi beliau tuh katanya tersohor gitu-gitu kan, katanya tuh. Terus juga kak nenek kayak suka nyinden, kakek suka mainin angklung gitu-gitu. Jadi bapak juga kebetulan bisa nyanyi dikit-dikit lah, nggak yang bagus-bagus banget tapi dikit. Tapi kan itu bisa dibilang keturunan dari keluarga aku tetap. Jadi emang udah kayak doa orang tua menyertai perjalanan Meli. By the way, katanya Meli ini dulu juga terbiasa ya ikut kerja bantu di sawah. Iya bener banget, aku sering banget ikut mama kalau misalkan, kalau di aku tuh namanya apa ya, tanur. Kalau tanur itu namanya kayak yang pertama kali nanam padi. Oh, ikut gitu? Ikut tuh nanamin padi. Terus sama apa sih namanya tuh kalau udah matang tuh padi itu? Aku lupa bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya. Bahasa Sundanya lupa juga lagi. Ya udah. Pokoknya kalau udah mateng itu aku ikut iniin. Kalau di aku namanya ngarit padi gitu kan. Terus sama gebuk-gebukin biar padinya tuh pas dari itunya tangkai-tangkainya. Jadi terbiasa untuk kerja. Itu kamu udah mulai bantu itu dari SD juga atau? Pokoknya dari aku punya sawah aja. Pas aku punya sawah aja aku mulai ikut membantu. Sebenarnya bukan ini sih, lebih ke pengen ikut aja. Justru dari kamu sendiri yang mau, bukan karena kalau mama aku kadang udah di rumah aja mendingan latihan nyanyi. Mama tuh bener-bener nyuruh aku tuh buat latihan. Jadi di rumah tuh ada kaset kan dulu tuh latihan dari kaset. Ada kasetnya Bunda Rita. Oh, dia memang udah dicekokinnya udah dangdut. Jadi mama tuh, nah kalau misalkan aku nggak ikut ke sawah terus tiba-tiba mama tuh pas pulang tahu aku nggak latihan, aku dimarah. Oh iya. Jadi pas pulang tuh kadang aku kalau lagi males-malesan aku tuh suka sengaja tadinya aku nggak latihan, terus tiba-tiba lihat mama aku langsung hidupin kasetnya padahal aku nggak latihan. Oh ya ampun. Karena bener-bener mama aku tuh nyuruh aku tuh buat giat latihan. Berarti kamu bener-bener otodidak ya? Bener-bener latihan sendiri? Bisa dibilang begitu. Dan itu disiplin, maksudnya bener-bener seminggu berapa kali? Iya, betul.
Jadi aku tuh juga nggak ada yang latihan vokal gitu-gitu, nggak ada. Aku ya nyanyi aja, lebih ke ngafalin lagu sih, bukan belajar Oke. teknik vokal, bukan belajar Jadi kamu pernafasan. dengar di kaset, Denger, terus iya. kamu nyanyikan lagi. Iya, contoh kayak sinden juga pun aku belajar dari situ. Kayak gitu Kayak juga. mendengar-dengar, akhirnya aku mencoba dan bisa gitu. Wow, luar biasa. Nyangka nggak ketika kamu mungkin baru lolos audisi di tahap berapa aja? Di pertama itu, level pertama. Pertama banget ikut audisi itu di sebelah ya, itu nggak nyangka juga. Karena maksudnya itu pertama kali aku umur 13 tahun ikut audisi, masih kecil, hitam, krempeng, udahlah kayak buluk lah ya pada intinya. Tiba-tiba aku yang segitunya bisa lolos gitu loh. Alhamdulillah itu udah rezeki aku, biarpun aku cuman sampai 7 atau 8 besaran gitu ya. Tapi dari situ aku tidak pantang menyerah karena mama aku terus penasaran mungkin ya, mama aku tuh penasaran. Rezeki kamu tuh ada di mana sebenarnya, pada akhirnya nemu lah ya, ternyata aku ada di Liga Dangdut Indonesia. Dari pas aku audisi juri artis pun ya Kak, itu nggak nyangka banget bisa langsung dapat selempang. Jadi sistemnya tuh kalau misalkan di Liga Dangdut Indonesia itu kalau dapat golden nanti kita masih dipilih. Kalau misalkan kita langsung dapat selempang, berarti itu kita udah langsung masuk ke panggung besar. Oh, itu kamu langsung dapat selempang? Iya, langsung dapat selempang. Itu bener-bener gak nyangka banget, di luar ekspektasi aku. Karena yang aku pikirin tuh yang penting aku bisa lolos. Dan begitupun ketika aku tampil 70 besar, 56 besar, kan ada gitu kan. Jadi tiap aku tampil yang penting aku tampil yang bagus aja, membuat juri-juri tuh bangga gitu sama aku. Karena dengan kualitas aku yang bagus, tidak menutup kemungkinan aku bisa lolos ke babak-babak selanjutnya. Oke. Tantangan di saat itu ya, waktu kamu masih struggling untuk dalam proses demi proses di panggung Lida. Betul. Yang kamu ingat tantangan terbesar buat kamu apa sih? Kamu waktu itu masih lumayan muda, sangat muda ya, masih 14 tahun, dari Cianjur terus ke kota besar, bersaing dengan banyak orang. Betul, dari berbagai provinsi. Ada hal yang paling kamu takutin saat itu apa, Mel? Rasa takut mengecewakan. Mengecewakan siapa nih? Mengecewakan pendukung sama orang tua. Karena kita tuh ada yang namanya tampil maksimal sama nggak maksimal. Yang aku takutin tuh ketika aku tidak bisa menampilkan yang maksimal, pada intinya pasti mengecewakan pendukung dong. Maksudnya pendukung yang udah mendukung kita mati-matian, tiba-tiba kita tampil nggak bagus, iya down juga kan ke kitanya Kak. Jadi kadang itu hal yang aku takutin setiap aku kompetisi. Makanya aku selalu berusaha, aku harus menampilkan yang terbaik, aku harus tampil bagus. Pendukung kamu namanya Karamel? Kalau itu fans. Oh, itu fans. Fans aku namanya Karamel. Karamel. Kalau pendukung beda lagi? Kalau pendukung, pendukung. Bedanya apa pendukung sama fans? Kalau sama aja sih sebenarnya. Supporter kan? Supporter sama, cuman ya mungkin bisa dibilang pendukung aku Karamel juga sih. Iya kan? Iya bener kakak. Makanya gue bilang bedanya apa? Nanti kasih efek tepuk tangan. Wah. Ya gitu ya, efek itu ya. Oke. Terus apalagi sih pressure ketika ikut kompetisi? Aku pasti pressure-nya banyak. Berat ya? Oke. Yang aku tahu ternyata kompetisi di sana sama di sini beda. Dan di sini tuh lebih parah banget. Parahnya? Jadi yang pertama mungkin karena aku juga bisa sampai 3 besar. Itu hal yang tidak aku pikirkan sebelumnya, benar-benar di luar ekspektasi aku sendiri bisa nyampe ke 3 besar. Emang ekspektasi kamu sampai di mana waktu itu kira-kira? Mungkin aku mikirnya karena waktu itu pesertanya bagus-bagus semua Kak. Tahun 2020 tuh pesertanya bagus-bagus. Emang sampai ini kok yang datang ke sini 2020 mulu ya kan? Bagus semua, makanya aku yang penting aku tampil bagus aja. Aku udah pasrah sama jadi nggak ada high expectation, nggak ada? Nggak ada. Yang penting aku tampil bagus aja. Jadi nggak ada ambisi, gue minimal harus 3 besar nih, harus 5 besar? Enggak. Justru aku punya pikiran begitu 4 besar. 4 besar? 4 besar aku punya pikiran. Karena selangkah lagi buat menjadi, maksudnya juara 3 aja udah jadi juara loh Kak. Jadi itu pas 4 besar tuh aku bener-bener mikir, please ya Allah, ini bisa dibilang perjuangan aku untuk bisa mencapai jadi juara. Juara 1, juara 2, juara 3 udah sama-sama jadi juara. Gak harus jadi juara 1, yang penting aku masuk 3 besar. Itu 4 besar aku udah punya pikiran begitu. Kenapa? Karena menurut aku perjuangan aku dari top 70 sampai 4 besar itu tinggal selangkah lagi menuju ke jadi juara gitu loh. Aku bener-bener ya Allah, bismillah, ya Allah. Pada akhirnya ya Allah ngasih jalan, ternyata aku lolos ke top 3. Setelah lolos dan menjadi penyanyi dangdut muda,
Berarti udah sering. Waktu itu lagi kamu off air tapi pandemi ya di masa Oh, kamu. zaman aku udah nggak ada off air, Kak. Udah nggak ada kan? Udah pandemi. Belum Belum ada. ada, Tapi bukan. sekarang udah mulai lagi belum? Alhamdulillah sekarang udah mulai. Kan alhamdulillah juga pandeminya udah mulai mereda, Mereda, udah baik ya. Semoga aja bukan udah mereda lagi tapi udah benar-benar seperti dulu gitu. Nah, penyanyi dangdut ini kalau off air kan karena masanya terlalu banyak ya. Kadang suka kita nggak bisa mengontrol siapa yang nonton kita, mereka mau gimana. Kamu pernah nggak dapet gangguan atau tantangan saat off air dengan halayak? Kalau gangguan enggak Bukan ada. gangguan sih, mungkin kayak jahil or apa. Oh gitu. iya, kadang-kadang dicubit-cubit. Iya kan? Cubit-cubit nih. Mereka tuh gemes tapi nyubit. Paham gak sih, Kak? Kita kan Iya. jalan. Ada yang ngejaga. Mereka tuh kan gitu. Kadang kita tuh digini-gini nih, digini. Makanya kadang suka gini gitu tuh. Gini aja ini masih Kasian gini-gini. loh, iya. Iya, kadang Tuh kita rasain juga tuh jadi sakit. artis sakit ya. Jadi artis itu banyak Pernah yang bilang kecakar. kalau kecakar alhamdulillah sering. Aduh, tuh kasihan pemirsa. Iya, tapi memang itu resiko menjadi Resiko. seorang penyanyi ya. Kelihatannya enak ya. Kelihatannya enak ya dulu ya. Pengen udah jadi artis terkenal dikenal banyak orang. Sekarang baru tahu rasa, tapi nggak apa-apa emang ini cita-citanya. Belum kan. kalau ini ya pada dorong-dorongan. dorong-dorongan. Udahlah. Nah, kalau sebagai penyanyi dangdut muda, perempuan nih lagi. Cantik kayak gelis, bahasa Sundanya Amin, bener ya? Gelis, Gelis, mohon. betul. Nah, itu apa godaan terbesar atau ketakutan kamu ada nggak sih? Aku nggak ngerti tuh kalau di dunia dangdut. Ketakutan aku ketika muncul anak baru. Lah, itu mah tiap tahun ada dong. Ini tahun sekarang kan ada DA nih. Kayak aku tuh mikir mungkin dia, aduh kalau misalkan ada yang lebih bagus dari aku, kira-kira aku kesingkir nggak ya? Makanya aku tuh maksudnya bukan takut yang gimana-gimana ya, bukan berarti aku nggak mau ini. Iya, betul. Pada intinya lah, berarti di sini aku mikir berarti aku jangan sampai turun nih, berarti aku harus tetap Gimana bagus, cara terus supaya orang tuh mengemas? tetap mengenal aku dan betul. terus ada di industri musik ini gitu loh gitu. By the way ngomong-ngomong DA, ya ini mau DA 5 ya? Betul. Bedanya DA sama Lida apa sih sebenarnya? Kalau Lida tuh per provinsi, Oke. ya provinsi kan, Heeh. 34 provinsi. Kalau misalkan DA itu daerah. Jadi kalau provinsi, kalau yang liga itu per daerahnya 2 orang. Oke. Per provinsinya 2 orang maksudnya. Nah, kecuali juara 1 juara 2 itu 3 orang karena bonus mungkin ya, karena juara 1 juara 2. Nah, terus kalau misalkan DA dia itu per daerah. Jadi kalau misalkan dari Cianjur nih yang bagusnya ada 5 orang ya udah 5 orang. Bebas gitu. Oh gitu, bedanya di itu aja. Bedanya Kalau di gitu. apa Mungkin wilayah. sama konsepnya juga beda. Oh, tapi tetap sama-sama dangdut Sama-sama maksudku. dangdut. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu cuma lihat sekilas karena nonton acara kan, oke, so what's the point? Bedanya Oke, apa Lida dan DA gitu. Tapi Lida masih berjalan juga kan sekarang? Lida mungkin Lida Lida 2021 udah kemarin. 2021 udah. Terakhir itu tahun 2022 nggak sih? Nggak ada ya? Belum deh kayaknya. 2021 terakhir. Sekarang 2022 kembali lagi ke DA. Oke. Karena mengobati rasa rindu para penonton mungkin karena udah sekian lama nggak ada DA. Terakhir kan DA 4 ya, DA-nya Vova Vildan sama Putri. Sama Putri. Aku terakhir nonton DA tuh sampai DA-nya si Rizky sama Rido tuh DA berapa? Oh, DA 2 Teja. ya? DA 2. Udah, abis itu nggak lagi. Ya ampun. Karena yang paling booming terakhir kayaknya sampai di situ deh. Selanjutnya aku lost contact. Padahal paling rame itu DA 4. Justru DA 4 ya? DA 4 paling rame banget. Oke. Dan kamu kenapa milih Lida bukan DA waktu itu ikut audisi? Nah, jadi ceritanya tuh dulu tuh aku pengen ikutan DA 5. Setelah DA-nya Vova Vildan, aku berharap ada DA 5. Oh, gitu. Tapi kan nggak ada loh. Adanya tuh yang waktu itu muncul duluan tuh yang TV sebelah tuh. Umur aku juga masih 13 tahun karena minimal audisi tuh 15 tahun kan. Aku tuh nuain umur aku jadi 15 tahun. Nah, pas aku udah lolos di situ, muncul Lida pertama. Lidanya Kak Selvi 2018. Nah, 2018 tuh aku udah di TV sebelah. Nah, pas aku udah beres, itu baru mulai Liga Dangdut. Dari situ. Oke, begitulah perjalanannya Meli. Tapi kamu sekarang apa? Udah kuliah lagi belum? Belum. Belum. Baru SMA beres. Baru SMA-nya baru beres. SMA-nya baru Tapi beres. mau kuliah di Jakarta rencana? Amin, ya Allah, amin Kak. Semoga aja ya. Kira-kira mau ngambil jurusan apa? Ya Allah, yang pada intinya bukan akuntansi ya. Hai, akuntansi memang nada angka juga sih. Iya, do re mi fa sol la si do banget gitu kan. Jadi apa jurusannya?
Belum kepikiran sih Komunikasi apa. Yang kayaknya penting, dia ya. aduh amin biar Secara dia komunikasi bawel. aku bagus. Tambah bawel dong nanti komunikasi Tapi nih. kan kata-katanya lebih tertata kalau Betul kita belajar. sekali. Nggak ada Bestiana, Bestiani. Nggak ada. Apalagi Tapi coba. kan bisa menyesuaikan kan. Betul. Kalau misalkan acaranya lucu ya kita Kita bisa bisa, mengucap Bestiana, betul. Bestiana. Kalau acaranya serius kita tidak boleh mengucap Bestiana, Bestiani. Oh my god, nggak boleh begitu. Oke. Sebentar gue geli dulu ya. Ketawa gue- ya Allah. Tarik nafas. Makanya ngomongnya jangan cepet-cepet, pelan-pelan Kakak aja. harus kenal sama orang Sunda yang lain kayaknya. Lebih cepat dari aku Serius, jadi ngomongnya. orang Sunda tuh cepat-cepat kalau ngomong. Karena dia kalau marahnya, atau ai mana teh mata kan denger kentah, papata kolo teh, tong sok ieu, di bajaan kolo teh laki gitu. Berarti bisa nge-rap Sunda nih. Aduh kalau nge-rap Sunda nggak tahu nih ya. Coba deh, sebuah terobosan baru menggabungkan dangdut dan rap. Oke, nanti kalau aku kesini lagi aku coba. Yes, ada part itu, ada part rap Sunda. Tadi udah nge-rap tuh. Iya, kalau itu tadi sih- ngomong apa sih? Itu tuh orang tua Lagi marahin marah. anaknya karena nggak pernah ngikutin omongan kata orang tua. Ya Allah, kayak nge-rap. Iya nggak? Bener nggak? Betul banget, orang tua tuh udah jadi penyanyi sebenarnya nge-rap. Iya, nge-rap. Ya, oke. Meli, kalau boleh tahu hobi ya, kalau nyanyi ya udahlah ya itu udah Iya. mendarah gitu. Kamu selain menyanyi, hobi kamu apa sih sebagai remaja loh, masih remaja? Hobi aku apa ya? Aku sekarang lagi seneng menari, tapi sama-sama seni kan? Yes. Menari aku suka, healing, gitu udah pasti gak sih? Healing. Healing. Healingnya apa coba? Healing. Ini healing bahasa gaul Jakarta apa healing ada bahasa Sunda jangan-jangan? Nggak Gua ada terjebak. ini healing bahasa Jakarta, Bestiana, Bestiani. Kan takut ya, dia soalnya suka ngerjain jahil anaknya. HP aku healing padahal tadi aku simpen di Di sini. mana loh? Ada di situ tadi gue lihat. Healing, hilang Hilang. dong Kak bilang. Oh maaf ya. Yeay. Healing. Hmm. Healingnya ngapain? Kalau aku suka pegunungan gitu-gitu. Itu healing apa refreshing? Healing sekaligus refreshing sih ya. Oke. Bedanya healing sama refreshing? Iya, mungkin kalau healing lebih ke liburan ya. Sama aja nggak sih? Nah makanya gue tanya healing sama refreshing apa nih? Jawabnya liburan. Iya kan menjelaskan ya, tetap biar jelas. Soalnya sekarang suka salah Oh kaprah gini istilah. aja, kalau healing liburan, Kalau misalkan refreshing? refreshing menenangkan pikiran. Sama. Sumpah somplaknya dia. Fix banget. Fix. So, jangan Jadi kalau mau coba-coba. healing, tuh ngobrol sama ini Meli, itu healing banget loh. Itu healing apa? Aduh aku nggak kode. Healing gua ngomong sama lu bisa ketawa, bisa humor. Maksudnya kalau udah stres, Oke. butuh Healing. Oh iya ngobrol kirain sama aku Meli. plesetan, makanya aku mikir. Enggak. Apa ya, Aku nggak mau melesetin. Oke, Iya. Kakak tuh nggak suka meleset ya? Enggak, aku nggak suka kepleset, sakit nanti pantatnya gede soalnya. Aku kan nggak ada. Enggak, Dikit. makanya suka plesetan. Oke, itu hobinya healing. Aku suka. Gue baru karena tahu healing semua sekarang jadi hobi ya. Aku iya dong kalau buat aku. Refreshing kali jalan-jalan. Iya hobinya. jalan-jalan. Kalau nonton, Suka juga, tapi Drakor? tergantung filmnya. lebih kemana tontonan kamu? Drakor, Bollywood, dia, Bollywood aku suka. terus Kalau drakor aku lebih ke yang kolosal gitu. oh yang klasik, Pedang-pedang, yang pedang-pedangan, silat. Kekuatan. Ya horor-horor aku suka banget. Sekarang lagi nonton apa? Sekarang aku lagi nonton ini apa? Alchemy. Oh Ada iya, film itu kayaknya Korea. lagi happening banget Iya, ya suka film banget itu. dia tiap minggu gitu kan adanya. Aku suka banget. Aku lagi nonton Oke, itu. sebutin dong 3 drakor favorit Meli. Oke. Goblin. Kenapa suka Goblin? Karena yang pertama pemainnya aku suka, Gong Yoo. Terus ceweknya aku suka juga tapi lupa namanya siapa, Kim gitu. Kim-kiman lah terus. Heeh. Kedua, Yang pasti bukan Tamakim. Kim. Hai Mas Kim. Terus By the way, Mas Kim ini siapa kamu sih? Pacar ya? apa? Mas Kim. Apa sih kok Mas Kim sih manggilnya? Kan Tamakim. Iya, itu nama ininya sih. Nama apa? Nama panggung. Iya, nama panggungnya nama. Ya jadi Mas Kim siapa? Pada intinya penyemangat lah. Wih, penyemangat guys. Kita butuh nggak sih penyemangat? Butuh. kan? Jadi setelah healing dia ada selain healing dia ada penyemangat. penyemangat. Tapi ada orang tua juga. Hubungannya Apa? habis healing
butuh penyemangat, tapi ada orang tua Ya, juga. maksudnya orang tua Hubungannya- penyemangat aku juga. Oh, selain Mas Kim Selain ada Mas Kim ada orang tua juga. Tapi ada orang tertentu lah ya. Iya, gitu. oke, baik. Jadi Mas Kim is specific person. Mm-mm. Is it right or not? Muhun, panginten. Mohon panginten, dada dia kumaha atuh. Ya. Bener ya, Bener tepuk ya. tangan, Wak. Oke. Jadi ketiga apa drakornya? Tadi baru satu nggak sih? Dua. Satu Baru ya? satu. Alchemy. Goblin. Alchemy, Goblin sama apa sih yang pemainnya itu Lee Min Ho ada yang Oh, yang Putri Duyung. Legend Legend of of the the Blue. Legend of the Blue. Iya, Wow, ini karena Lee Min Ho-nya kamu suka. iya bener. Kamu kayaknya suka tipe cowok yang ke Korea-Koreaan ya? Bener agak. banget. Pantesan Mas Kim tuh agak Korea. Korea